Nah, oke, jadi kita review dulu lah. Kita review dulu tentang besaran, satuan, sama pengukuran. Nah, sebenarnya ini tuh harusnya udah kalian pelajari nih waktu SMP. Mungkin waktu kelas 7 apa ya. Nah, besaran dulu nih pertama, besaran. Besaran tuh apa sih? Besaran, apa ya besaran? Misalnya gini, misalnya kalian punya ini nih, punya buku nih, misalnya buku ini covernya gitu kan, terus ada tebalnya gitu kan, kalau buku kan tebal gitu kan, misalnya bukunya, misalnya buku apa ya, ini buku ini buku Harry Potter nih. Nah, misalnya kayak gini nih, buku Harry Potter. Nah, kalau saya tanya panjang bukunya berapa sih? Panjang buku Harry Potter ini berapa sih? Misalnya panjang dari sini sampai sini tuh berapa sih? Ya, misalnya 10 cm lah, kira-kira lah. Panjangnya 10 cm nih. Terus kalau saya tanya tingginya berapa? Tinggi. Tinggi misalnya 18 lah, tinggi, lebih tinggi harusnya. 18 cm kan. Nah, apalagi nih yang bisa diukur dari buku nih? Apa misalnya masa, oke, masa bisa kita timbang gitu. Pakai buat nimbang badan, oh bisa kan kita buat nimbang buku. Misalnya masanya berapa nih? Masanya, oh ternyata masanya 495 gram. Oh, setengah kilo lah kira-kira. Nah, masa 495 gram. Terus apalagi nih yang bisa diukur dari suatu buku? Misalnya volume. Wah, volume bisa nih, volume. Volume buku bisa diukur. Gimana caranya? Gimana cara ngukur volume buku? Ya, misalnya kita anggap ini balok, ini panjang, lebar, kali tinggi. Atau misalnya kita pakai metode yang ini, apa misalnya kalian punya wadah yang gede gitu, wadahnya lebih gede dari buku Harry Potter. Eh, Terus ternyata wadahnya tuh ada skalanya juga nih. Ada skalanya, nih berapa mili, nih berapa mili. Nah, pertama kan bisa isi air nih, wadahnya bisa isi air. Terus kan berarti keisi dong segini, misalnya nih berapa nih tingginya, adalah H1 misalnya. Terus kan isi buku nih, buku Harry Potter masukin. Berarti kan nambah dong ini apa, ketinggian air di wadahnya ini. Jadi H2 misalnya. Oh ya udah, gampang kan? Berarti kita bisa ngelihat kan perubahan volumenya berapa. Berarti kan volume buku Harry Potter ini ya luas penampang ini, luas alasnya dikaliin delta H ini kan, H2 min H1, dapat tuh volume. Nah, volume bisa nih dicari. Berapa nih kira-kira volume buku Harry Potter berapa? 0,4 liter misalnya, ini ngawang-ngawang doang, kita ngarang aja. Gimana nih? Apa nih maksudnya? Panjang, tinggi, massa, volume. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, panjang, tinggi, massa, sama volume ini. Nah, ini nih. Ini tuh yang dinamakan besaran. Jadi panjang ini suatu besaran, tinggi ini juga, massa, volume juga. Nah, jadi besaran tuh apa sih? Besaran tuh apa sih? Coba pikir dulu deh, kira-kira apa sih suatu kalimat gitu ya, definisi yang ngegambarin definisi suatu besaran gitu. Besaran tuh apa sih? Nah, jadi besaran itu adalah sesuatu yang bisa diukur ya. Besaran tuh sesuatu yang dapat diukur dan ada nilainya gitu. Ada nilainya. Nilainya yaitu ditunjukin sama angkanya kan. Ya misalnya kayak panjang buku. Ini kan panjang buku berarti kan bisa diukur dong. Pakai penggaris misalnya. Terus nilainya 10 cm. Atau misalnya masa buku berapa? 495 gram. Nah, jadi itu sih intinya, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan ada nilainya nih, dan ada nilainya yang ditunjukkan dengan angka ini, 10 cm ini. Nah, itu besaran. Gampang kan besaran? Nah, terus satuan apa nih satuan? Nah, pasti sudah udah tahu kan kalian kalau sentimeter, sentimeter ini atau gram atau liter. Ini kan sudah satuan kan? Nah, sebenarnya satuan itu apa sih? Jadi satuan itu adalah suatu apa ya? Sebenarnya suatu tools ya. Tools untuk membandingkan besaran. Tools untuk membandingkan besaran. Wah, apa nih maksudnya nih? Tools untuk membandingkan besaran. Waduh. Gini nih maksudnya, misalnya
kita tambah lah besarnya apa nih? Waktu, waktu bisa diukur nih waktu. Misalnya waktu buat baca bab pendahuluan berapa menit? Oh, atau Harry Potter gak ada pendahuluannya, gak ada bab pendahuluan. Atau prolog atau bab 1 misalnya. Ternyata butuh waktu 10 menit nih. Ternyata butuh waktu 10 menit. 10 menit ini kan berapa detik nih? 600 detik dong, iya kan? 600 detik. Nah, jadi gini, sebenarnya satuan detik ini tuh adalah tools buat ngebandingin besaran. Oh iya, belum lengkap nih. Ternyata definisi satuannya belum lengkap nih, saya lupa nih. Makanya bingung nih, membandingkan besaran dengan suatu standar gitu, dengan suatu besaran standar gitu. Besaran standar. Maksudnya apa? Kayak gini nih, kayak waktu misalnya 600 detik. Nah, detik ini kan sebenarnya 600 detik kan berarti lamanya itu 600 kali 1 detik kan? Iya dong, 600 detik itu 600 kali lebih lama daripada 1 detik. Nah, sebenarnya 1 detik itu sebenarnya berapa lama sih? Jadi siapa sih yang ngerumusin kalau 1 detik itu tek 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 tek? Kenapa nggak cepat gitu? Kenapa nggak 1 detik itu bisa lebih cepat gitu? Misalnya kayak tek 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 tek, atau bisa lebih lama misalnya kayak tek tek tek. Nah, kayak gitu. Kenapa sih 1 detik itu segini lamanya gitu? Nggak dibikin lebih lama, nggak dibikin lebih cepat. Nah, sebenarnya kita kan hasil ini ya, hasil diskusi ya, hasil kesepakatan gitu, standar lah. Jadi ahli-ahli gitu, zaman kapan tahu ya, diskusi gitu, 1 detik itu ya lamanya segini loh. Dan ya sebenarnya ada artinya gitu kalau kalian baca di buku. Tapi ya intinya saya pengen nyampein kalau ini tuh hasil kesepakatan lah sebenarnya 1 detik tuh. Yaitu detik ini 1 detik ini suatu besaran standar gitu, besaran standar. Jadi nah ini tuh bisa dijadiin pembanding buat waktu-waktu ya kayak gini. Misalnya kayak waktu buat baca buku ini 10 menit atau 600 detik, yaitu 600 kali lebih lama daripada 1 detik. Nah, 1 detik itu lamanya adalah ya kayak yang udah ditetapin sama ahli-ahli zaman kapan tahu itu. Nah, itu jadi satuan itu adalah tools sebenarnya untuk membandingkan besaran dengan besaran standar. Nah, kemudian kalau pengukuran apa nih? Pengukuran. Ya, gampang dong. Pengukuran berarti adalah suatu proses mengukur ya. Jangan gitu ya, proses membandingkan besaran dengan besaran lain gitu. Membandingkan suatu besaran dengan besaran standar juga nih. Jadi proses membandingkan besarannya nih. Ya, misalnya kayak buku inilah. Kalian kan misalnya bisa ngukur tingginya kan pakai mistar kan, atau pakai meteran yang bisa nyedot sendiri itu, yang kayak gitu kan. Nah, ini kan bisa pakai ini kan, ada skalanya kan. Nah, setelah diukur ternyata panjangnya 10 cm. Nah, 10 cm itu berarti kan 10 kali lipat dari 1 cm ini kan. Berarti kan 10 cm itu kayak 10 kali lipat lebih panjang daripada 1 cm. Nah, 1 cm ini ya udah didefinisiin sama ahli-ahli zaman kapan tahu. Ya panjangnya segini lah 1 cm itu. Nah, itu sih sebenarnya pengukuran adalah proses membandingkan besaran. Jadi ya proses mengukur gitu. Kita pengen tahu besaran itu ya dengan cara pengukuran, dengan cara mengukur. Nah, itu sih, itu review tentang besaran, satuan, sama pengukuran. Dan bahasan selanjutnya kita bakal ngebahas tentang ini sih, apa, besaran pokok sama besaran turunan. Nah, itu apa sih? Besaran pokok nih, ternyata besaran tuh ada 2 nih, besaran pokok sama besaran turunan. Nah, ini bakal kita bahas di video selanjutnya.